Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa sehingga kita dapat berkumpul dalam acara webinar hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Sebelumnya saya meminta maaf untuk semuanya yang hadir pada hari ini karena masalah jaringan pada materi, jadinya saya yang akan menggantikannya. Dan terima kasih yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti webinar hari ini. Perkenalkan, nama saya Aulia Alfiani, mahasiswi Teknik Informatika Angkatan 19. Di sini saya sebagai moderator yang akan mengatur jalannya acara webinar hari ini. Yang sebelumnya saya ingin memperkenalkan pemateri yang tidak bisa hadir webinar hari ini, yaitu Gabriel Tara Ivaldi yang juga merupakan mahasiswa Teknik Informatika Angkatan 19. Selanjutnya saya akan membacakan susunan acara pada webinar kali ini, diantaranya penyampaian materi, kuis berhadiah, penutup yaitu sesi foto bersama untuk dokumentasi. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja untuk penyampaian materi, waktu dan tempat kami persilakan. Membangun jaringan lokal menggunakan mikrofon. Membangun jaringan lokal menggunakan mikrotik RB 951 UI 2 MD. Pengertian jaringan internet. Jaringan internet adalah sistem jaringan komputer yang saling terhubung secara global dengan menggunakan paket protokol internet TCP atau IP untuk menghubungkan perangkat di seluruh dunia. IP address, Internet Protocol Address atau disingkat alamat IP adalah label numerik yang ditetapkan untuk setiap perangkat yang terhubung ke jaringan komputer yang menggunakan protokol internet untuk komunikasi. Address dapat dipisahkan menjadi dua bagian, yaitu bagian network, NetID. NetID berperan dalam identifikasi suatu network dari network yang lain. Bagian host, host ID berperan untuk identifikasi host dalam suatu network. Mama, jangan sini, dinyalain. IP address dibagi ke dalam 5 kelas. Kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, dan kelas E. Di sini kami mengambil pengertian dari kelas C. Kelas C, IP address kelas C merupakan IP address yang memiliki network ID 24 bit dan 8 bit host ID. IP address ini memiliki jumlah host yang sangat kecil sehingga IP address ini digunakan untuk jaringan kecil seperti di sekolah-sekolah, di kantor-kantor, maupun instansi rumahan. Jumlah maksimal host pada IP address ini hanya 254 host. Sebagai contoh, penggunaan IP address kelas C adalah 192.168.1.2, 192.168,1 merupakan network ID dan 2 merupakan host ID-nya. Pengertian DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol, atau disingkat DHCP, merupakan servis yang memungkinkan perangkat dapat mendistribusikan atau assign IP address secara otomatis pada host dalam sebuah jaringan. Cara kerjanya, DHCP server akan memberikan respons terhadap request yang dikirimkan oleh DHCP client. Pengertian router. Router adalah suatu alat yang memiliki kemampuan melewatkan paket IP dari suatu jaringan ke jaringan lain
yang mungkin memiliki banyak jalur di antara keduanya. Router-router yang saling terhubung dalam jaringan internet turut serta dalam sebuah algoritma routing terdistribusi untuk menentukan jalur terbaik yang dilalui paket IP dari sistem ke sistem lain. Fungsi router membaca alamat logika atau IP address, source, dan destination untuk menentukan routing dari suatu LAN ke LAN lainnya. Menyimpan routing table untuk menentukan rute terbaik antara LAN dan LAN ke WAN. Pengerti perangkat wilayah tree OS wilayah bisa berupa box atau sebuah OS yang menjalankan sebuah daemon routing interface Ethernet Serial ISDN DRT. Apa itu router board Mikrotik? Mikrotik adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang produksi perangkat keras hardware dan perangkat lunak software yang berhubungan dengan sistem jaringan komputer. Mikrotik didirikan pada tahun 1995 untuk mengembangkan router dan sistem ACP Internet Service Provider nirkabel. Apa itu router board Mikrotik? Router board adalah router embedded produk dari Mikrotik. Router board seperti sebuah PC mini yang terintegrasi karena dalam satu board tertanam prosesor, RAM, ROM, dan memori flash. Router board menggunakan OS router OS yang berfungsi sebagai router jaringan, bandwidth management, proxy server, DHCP, DNS server, dan bisa juga berfungsi sebagai hotspot server. Ada beberapa seri router board yang juga bisa berfungsi sebagai Wi-Fi access point, bridge, bridge ataupun sebagai Wi-Fi client seperti seri RB951UI2MB. Mengapa menggunakan seri Mikrotik RB951UI2MB? Router Mikrotik memiliki banyak fitur. Salah satu fitur yang cukup populer dan banyak digunakan adalah hotspot. Kita sering menemukan sinyal internet Wi-Fi yang dipassword. Jadi jika ingin mengakses Wi-Fi tersebut harus tahu passwordnya terlebih dahulu. Namun berbeda dengan hotspot, kebanyakan Wi-Fi hotspot tidak dipassword dan semua user bisa connect dan akan diarahkan ke halaman login di web browser. Tiap user bisa login dengan username dan password yang berbeda-beda. Metode semacam inilah yang sering kita temukan di kampus, Wi-Fi, kafe, sekolah, kantor, maupun area publik lainnya. Mengapa kelebihan hotspot adalah kita dapat mengkonfigurasi jaringan yang hanya bisa digunakan dengan username dan password tertentu. Kita juga dapat melakukan manajemen terhadap user-user tersebut, misalnya mengatur durasi total penggunaan hotspot per user, membatasi beberapa besar data yang dapat di-download tiap user, mengatur konten apa saja yang boleh diakses user, dan lain-lain. Persiapan mengkonfigurasi Mikrotik. Mengakses Mikrotik menggunakan Winbox. Winbox merupakan sebuah alat yang digunakan untuk melakukan remote ke server Mikrotik kita dalam mode GUI. Langkah login Mikrotiknya adalah pertama, menghubungkan PC atau laptop dengan menggunakan kabel UTP. Kemudian kita buka Winbox-nya. Setelah itu, klik Netboard. Selanjutnya kita klik next address pada kolom login, kita isi username bahwa Mikrotik admin dan password kosongnya, lalu klik connect. Nah, yang ini kita isi connect dulu, login sama password yang tadi telah dijelaskan. Nanti akan melakukan seperti ini. Selanjutnya mengakses Mikrotik menggunakan webkit. Web browser tidak hanya dapat digunakan sebagai search engine, tetapi juga sebagai aplikasi untuk remote server. Salah satunya akses Mikrotik via web browser ialah melalui Google Chrome. Caranya adalah pertama buka Google Chrome dan ketik alamat IP Mikrotik, lalu tekan enter. Selanjutnya kamu akan menuju tampilan login Mikrotik. Isi username admin dan tekan login. Gambarnya.
Selanjutnya, cek kerusakan mikrotik dan spesifikasi mikrotik. Spesifikasi dari perangkat mikrotik router itu sendiri sangat menentukan performa dan efisiensi kinerja dalam melakukan pengelolaan sistem jaringan komputer. Hal ini akan berhubungan dengan ketetapan pemilihan perangkat router yang akan digunakan sesuai dengan kondisi dan keperluan sistem jaringan komputer. Untuk melihat spesifikasi sebuah mikrotik router dapat diakses melalui fitur sistem yang telah disediakan oleh sistem operasi mikrotik itu sendiri, yaitu dengan masuk pada menu sistem dan pilih resource. Maka kita akan disuguhkan jendela resource yang berisi informasi hardware yang dimiliki oleh mikrotik routernya yang sedang kita akses. Ini resource-nya. Pertama, uptime merupakan durasi waktu yang kita gunakan untuk mengakses mikrotik router mulai sejak kita melakukan login ke mikrotik. 2. Free memory adalah kapasitas dari memori utama mikrotik router yang belum digunakan. 3. Total memori adalah kapasitas memori RAM mikrotik secara keseluruhan. 4. CPU adalah jenis prosesor. Keempat, CPU adalah jenis prosesor yang digunakan pada perangkat mikrotik router. 5. CPU count adalah jumlah CPU yang terpasang pada perangkat mikrotik router. Yang keenam, CPU frekuensi merupakan kecepatan clock yang dimiliki oleh prosesor yang digunakan. Ketujuh, CPU load adalah jumlah proses yang sedang dijalankan oleh prosesor dalam suatu persentase. Yang ke-8, VHDD space adalah kapasitas storage yang masih kosong belum digunakan. Yang ke-9, total HDD size adalah kapasitas keseluruhan dan storage yang digunakan. Yang ke-10, sektor white time tersebut adalah sektor dari storage yang digunakan sejak melakukan login pada mikrotik router. 11. Total sektor writers adalah keseluruhan sektor yang telah digunakan sejak pertama kali melakukan konfigurasi mikrotik. Yang ke-12. Dead block adalah jumlah blok sektor yang mengalami masalah kerusakan. Yang ke-13. Arsitektur name merupakan nama vendor produk mikrotik router. Yang ke-14, port name adalah model dan seri dari tipe mikrotik router. Yang ke-15, version adalah versi yang digunakan pada mikrotik router dengan mengacu pada board name. Yang ke-16, build time adalah tanggal di mana perangkat mikrotik router tersebut dirilis oleh vendor. Menghapus konfigurasi bawaan mikrotik melalui inbox atau hard reset. Reset mikrotik dengan Winbox. Masuk ke menu sistem, kemudian pilih Reset Configuration, selanjutnya pilih Reset Configuration untuk menghapus semua settingan default. Menghapus konfigurasi bawaan mikrotik melalui inbox atau hard reset. Reset mikrotik menggunakan tombol reset. Untuk melakukan reset, biasanya saya menggunakan alat yang kecil seperti ujung, pulpen atau kawat kecil. Cara mereset mikrotik yang benar, tekan tombol reset dan jangan dilepas, terus cabut dan pasang powernya sehingga router board menyala. Tunggu beberapa saat hingga lampu berkedip-kedip. Update OS mikrotik. Upgrade versi router OS. Terdapat beberapa cara. Kali ini kita akan mengupgrade OS secara otomatis. Pada cara upgrade otomatis kita tidak dapat menentukan sendiri versi upgrade dari router OS. Yang pertama, pilih menu sistem, kemudian pilih package. Yang kedua, klik check for update. Router akan menampilkan channel
pada versi tersebut. Yang ketiga, pilih download dan upgrade untuk melakukan upgrade. Yang keempat, pastikan router sudah terkoneksi ke internet. Ini langkah-langkah yang tadi. Yang pertama, pilih membuat user baru. Bisa dilihat di daftar list user yang berhak mengakses dan men-setting mikrotik miliknya. Adalah dengan nama user admin. Untuk menambahkan user lagi, klik tanda tambah. Membuat user baru. Selanjutnya kita perlu mematikan user lama, yaitu admin. Tujuannya adalah agar user dan admin lebih mudah untuk mengetahui mana mikrotik yang ingin dikonfigurasi, jadi kemungkinan salah masuk mikrotik lebih kecil. Masuk ke sistem, kemudian identity, lalu ganti nama identitas mikrotik. Pada contoh kali ini kita akan mengubah identitas menjadi mikrotik lab 1. Konfigurasi network time protocol. Selain itu, kita juga diminta konfigurasi NTP (Network Time Protocol) untuk sinkronisasi waktu. Caranya, buka menu sistem, lalu pilih SMTP Client. Checklist pada opsi Enable, kemudian isi primary address-nya 202.162.32.12 atau id.port.ntp.org. Secondary address-nya 198.163.378 atau Asia Port. Menghubungkan mikrotik ke internet. Setelah selesai melakukan konfigurasi router, selanjutnya adalah konfigurasi IP address untuk interface yang mengarah ke internet seperti gambar topologi. Interface yang mengarah ke internet adalah Ether 1. Konfigurasi interface menggunakan bridge. Jika konfigurasi berdasarkan interface ketika menjadi kerusakan pada interface, maka semua konfigurasi akan diganti semua. Jadi dengan menggunakan bridge, kita tinggal menambahkan interface ke dalam bridge yang digunakan. Konfigurasi IP address untuk jaringan WAN tergantung pada layanan yang diberikan ISP. Terkadang ada ISP yang memberikan IP address secara dinamis dan juga secara statis. Membuat bridge. Pada konfigurasi dasar mikrotik ini akan membuat bridge untuk terhubung ke internet. Konfigurasi bridge terdapat pada menu bridge, kemudian step bridge, lalu tambahkan bridge. Step bridge, lalu tambahkan bridge. Untuk nama bridge diberikan bridge internet, kemudian pada tab port tambahkan Ether 1 ke dalam bridge internet yang sudah dibuat. Konfigurasi IP address secara dinamis menggunakan DHCP client. Router mikrotik di sini melakukan request IP address yang nantinya akan digunakan pada menu IP, kemudian DHCP client, klik tombol tambah untuk menambahkan DHCP client. Untuk interface, pilih bridge internet. Setelah berhasil menambahkan DHCP client pada bagian status, Bond menambahkan router mikrotik sudah dapat mendapatkan IP address-nya. Membuat mikrotik tersambung ke internet berdasarkan IP dari ISP statik. Konfigurasi IP address statik harus ditambahkan secara manual pada menu IP, kemudian addresses, kemudian klik tombol tambah, isikan address IP yang diberikan oleh ISP. Di sini menggunakan IP address 192.168.100.224. Sesuai host IP provider interface, pilih bridge internet, klik tombol OK.
Setelah konfigurasi IP address selesai, tambahkan default gateway pada menu IP, kemudian router, kemudian pada disk address dibiarkan saja, isikan pada gateway IP address default gateway dari ISP pada kali ini menggunakan 192.168.1.0.1 menyesuaikan IP dari provider. Konfigurasi DNS dilakukan agar router dapat menerjemahkan nama domain ke nomor IP. Konfigurasi DNS terdapat pada menu IP, kemudian DNS masukkan IP server DNS. IP ini berdasarkan informasi IP address dari ISP atau bisa juga menggunakan IP Open DNS seperti 8.8.8.8. Setting firewall net masker. Konfigurasi masker digunakan untuk mentranslasikan IP klien yang ada pada jaringan lokal dapat terhubung ke internet. Konfigurasi NAT bisa kita lakukan pada menu IP, kemudian firewall pada tab NAT, tambahkan satu rule dengan change out interface page internet. Dalam hal ini adalah interface yang digunakan untuk koneksi internet. Yang terakhir adalah pada tab action, pilih masker, klik OK. Membuat mikrotik tersambung ke internet melalui PPPoE client. Singkatan dari Point to Point Protocol over Ethernet. PPPoE adalah konfigurasi jaringan yang digunakan untuk membuat koneksi PPP melalui protokol Ethernet. Ini biasanya digunakan untuk membuat koneksi internet DSL. Karena modem DSL biasanya terhubung ke komputer melalui koneksi Ethernet, koneksi PPP dial-up standar tidak dapat digunakan. Oleh karena itu, PPP over Ethernet memungkinkan komputer untuk terhubung ke penyedia layanan internet ISP melalui modem DSL. Ini cara membuat interface untuk PPPoE client. Untuk menyeting firewall NAT POP-nya, kita pilih IP, terus kita pilih firewall, kemudian kita klik NAT dan klik gambar tambah. Selanjutnya kita isikan C yang ada pada nomor 5 dan kemudian kita masukkan. Kemudian koneksi mikrotik ke internet. Selanjutnya adalah pengujian koneksi. Pertama, kita cek koneksi ke IP gateway dengan cara ping ke IP Google.com yaitu 8888. Kedua, kita cek juga koneksi ke internet dengan cara ping ke Google.com atau website yang lain. Membuat jaringan LAN. Setelah kita berhasil mengkoneksikan mikrotik ke internet, kali ini kita akan membuat jaringan LAN dari mikrotik. Pada kondisi ini, kita akan membuat dua LAN, yaitu LAN dinamis atau DHCP untuk port 2 dan LAN statik untuk port 3. LAN DHCP membuat bridge untuk LAN DHCP. Buat bridge baru dengan nama bridge LAN DHCP seperti saat kita membuat bridge untuk internet, namun pada tab port tambahkan Ethernet 2 ke dalam bridge LAN DHCP. LAN DHCP membuat IP address pada bridge. Konfigurasi IP address bridge LAN DHCP pada menu IP, kemudian addresses, tambahkan IP address sesuai dengan topologi di samping menggunakan IP 192.168.1.1.1.2/24 untuk jaringan lokal mikrotik. Interface-nya pilih LAN DHCP. Membuat DHCP server. Konfigurasi DHCP server terdapat pada menu IP, kemudian DHCP. Pilih DHCP setup, maka wizard DHCP setup akan tampil.
Perlu diperhatikan adalah interface yang akan digunakan dalam hal ini, yaitu batch ulang DHCO. Selanjutnya tinggal next sampai selesai untuk penjelasan setiap result. Ini untuk pengujian koneksi batch ulang DHCP-nya melalui command prompt. Selanjutnya LAN static. Membuat batch untuk LAN static. Buat batch baru dengan nama batch LAN static, seperti saat kita membuat batch untuk internet, cepat tambahkan internet 3 ke dalam batch LAN static. Konfigurasi IP address batch LAN static pada menu IP, kemudian address, tambahkan IP address sesuai dengan topologi di atas. Di samping saya menggunakan IP 192.168.121/24 untuk jaringan lokal mikrotik. Interface-nya pilih batch LAN static. Konfigurasi IP pada klien. Berbeda dari LAN DHCP pada LAN static, kita harus mengkonfigurasi IP pada klien secara manual. Ini untuk pengujian koneksi batch LAN statiknya. Wireless atau WLAN. Wireless atau WLAN. Setelah selesai melakukan konfigurasi LAN, selanjutnya adalah konfigurasi wireless. Hotspot seperti gambar topologi, tentu saja kali ini kita tetap menggunakan batch, namun cukup membuat satu batch saja. Kita dapat membuat jaringan hotspot pada wireless bawaan mikrotik dan interface 4 jika suatu saat akan digunakan untuk dijadikan access point. Ini untuk membuat batch untuk wireless. Sama seperti cara membuat batch sebelumnya, hanya saja nama untuk batch kali ini kita beri nama batch LAN. Membuat IP untuk batch LAN. Selanjutnya kita akan konfigurasi IP address batch LAN pada menu IP, kemudian address. Tambahkan IP address sesuai dengan topologi di atas menggunakan IP 192.168.131/24 untuk jaringan wireless mikrotik. Interface-nya pilih batch LAN. Membuat DHCP server pada batch. Konfigurasi DHCP server terdapat pada menu IP, kemudian DHCP server, pilih DHCP setup, maka wizard DHCP setup akan tampil. Perlu diperhatikan adalah interface yang akan digunakan dalam hal ini, yaitu batch LAN. Selanjutnya tinggal next sampai selesai untuk penjelasan tiap wizard. Setting hotspot tetap pada batch. Untuk menggunakan batch sebagai hotspot, klik menu IP, kemudian hotspot, lalu pilih hotspot tutup dan pilih hotspot interface virtual. Di sini kita juga akan membuat DNS name agar pada saat klien menggunakan hotspot harus login menggunakan username dan password terlebih dahulu. Menggunakan WLAN bawaan mikrotik. Mengaktifkan WLAN bawaan mikrotik, klik pada interface, selanjutnya klik pada gambar centang dan akan keluar hasil yang paling bawah. Setting security profile WLAN. Untuk menyetingnya, klik pada wireless, klik security profile, kemudian klik gambar tambah, yang terakhir mengisi data yang baru. Membuat SSID dan password hotspot. Untuk menyetingnya, klik pada wireless, kemudian klik gambar tambah, klik wireless, yang terakhir mengisi data yang baru. Menggunakan access point tambahan pada interface internet.
Jika kita sudah membuat bridge untuk hotspot seperti penjelasan di atas, maka kita hanya perlu untuk menambahkan interface Ether 4 pada port bridge WLAN dan hotspot pun bisa digunakan. Namun sedikit berbeda dari WLAN bahwa mikrotik, kita tentunya harus memiliki akses point sendiri untuk dihubungkan ke mikrotik melalui port 4. Pengujian WLAN. Berikut hotspot yang sudah kita buat sebelumnya saat mengkonfigurasi SSID dan password hotspot, dan untuk DNS pada saat kita melakukan setting hotspot tersebut pada bridge. Saat kita telah terkoneksi ke hotspot, kita akan diarahkan ke halaman mikrotik web1 ID. Kemudian WLAN. Berikut hotspot yang sudah kita buat sebelumnya saat mengkonfigurasi SSID dan password hotspot. Dan untuk DNS, pada saat kita melakukan setting hotspot tersebut pada bridge, saat kita telah terkoneksi ke hotspot, kita akan diarahkan ke halaman mikrotik web1 ID. Blok paket di ICMP ping dari bridge LAN DHCP ke bridge LAN WLAN. ICMP atau Internet Control Message Protocol adalah salah satu protokol inti dari keluarga protokol internet. ICMP utamanya digunakan oleh sistem operasi komputer jaringan untuk mengirim pesan kesalahan yang menyatakan sebagai contoh bahwa komputer tujuan tidak bisa dijangkau. ICMP berbeda tujuan dengan TCP dan UDP. Dalam hal ICMP tidak digunakan secara langsung oleh aplikasi jaringan milik pengguna. Salah satu pengecualian adalah aplikasi ping yang mengirim pesan ICMP echo request dan menerima echo reply untuk menentukan apakah komputer tujuan dapat dijangkau dan berapa lama paket yang dikirimkan dibalas oleh komputer tujuan. Ini untuk pengujiannya. Bandwidth share. Bandwidth adalah kapasitas tautan komunikasi jaringan kabel atau kabel untuk mengirimkan jumlah maksimum data dari suatu titik ke titik lainnya melalui jaringan komputer atau koneksi internet dalam jumlah waktu tertentu, biasanya 1 detik. Pengertian lain dari bandwidth internet adalah jumlah konsumsi transfer data yang dihitung dalam satuan waktu bit per second. Ini untuk topologinya, satu, dalam keadaan semua klien melakukan akses, maka masing-masing klien akan mendapatkan bandwidth minimal 1 Mbps. Jika hanya ada satu klien yang melakukan akses, maka klien tersebut bisa mendapatkan bandwidth 3 Mbps. Jika terdapat beberapa klien, tidak semua klien melakukan akses, maka bandwidth yang tersedia akan dibagi rata ke sejumlah klien yang aktif. Untuk blokir situs dengan All7 Protocol. Untuk melakukan pemblokiran situs dengan All7 Protocol, masuk pada firewall. Selanjutnya klik pada layer 7 Protocol, klik gambar tambah yang terakhir isi name dan HXT-nya. Untuk melakukan pemblokiran situs dengan All7 Protocol pada bridge LAN DHCP, yang pertama kita masuk pada firewall. Selanjutnya klik filter list, klik gambar tambah, yang terakhir isi pada general. Limitasi bandwidth sederhana. Cara paling mudah untuk melakukan WI pada router OS adalah dengan menggunakan sifat WI. Kita bisa melakukan pengaturan bandwidth secara sederhana berdasarkan IP address klien dengan menentukan kecepatan upload dan download maksimum yang bisa dicapai oleh klien. Penentuan kecepatan maksimum klien dilakukan pada parameter target upload dan target download max limit bisa dipilih dengan drop down menu
atau ditulis manual 1 bps bit per second. Memanfaatkan Simple Queue untuk melakukan pengaturan bandwidth share dengan menerapkan limitasi bertingkat. Router kita tidak tahu berapa total bandwidth real yang kita miliki, maka kita harus definisikan pada langkah pertama. Pendefinisian ini bisa dilakukan dengan melakukan setting queue parent. Besar bandwidth yang kita miliki bisa diisikan pada parameter target upload max limit dan target download max limit. Langkah selanjutnya kita akan menentukan limitasi per client dengan melakukan setting child key. Pada child key kita tentukan target address dengan mengisikan IP address masing-masing client, terapkan limit at VIR 128 kbps dan max limitnya mir 512 kbps. Arahkan ke parent total bandwidth yang kita buat sebelumnya. Selanjutnya, lakukan pengetesan dengan melakukan download di sisi klien. Pada gambar berikut menunjukkan perbedaan kondisi penggunaan bandwidth klien setelah dilakukan limitasi bertingkat. Kondisi 1 menunjukkan ketika hanya satu klien saja yang menggunakan bandwidth, maka klien tersebut bisa mendapatkan hingga max limit. Pertama, router akan memenuhi limit at klien yaitu 128 kbps, bandwidth yang tersedia masih sisa 412 kbps dikurangi 128 kbps sama dengan 384 kbps. Karena klien yang lain tidak aktif, maka 384 kbps yang tersisa akan diberikan lagi ke klien 1 sehingga mendapatkan 128 kbps ditambah 384 kbps sama dengan 512 kbps atau sama dengan maksimum. Kondisi 2 menggambarkan ketika hanya dua klien yang menggunakan bandwidth. Pertama, router akan memberikan limit at semua klien terlebih dahulu. Akumulasi limit at untuk dua klien sama dengan 128 kbps dikali 2 sama dengan 256 kbps. Bandwidth total masih tersisa 256 kbps. Bisa diberikan kemana akan dibagi rata ke kedua klien, sehingga tiap klien mendapatkan limit at ditambah limit at ditambah sisa bandwidth per 2 sama dengan 128 kbps ditambah 128 kbps sama dengan 256 kbps. Untuk kondisi ketiga, menunjukkan apabila semua klien menggunakan bandwidth. Pertama, router akan memenuhi limit at tiap klien lebih dulu, sehingga bandwidth yang digunakan 128 kbps dikali 3 sama dengan 384 kbps. Bandwidth total masih tersisa 128 kbps. Sisa bandwidth akan dibagikan ke 3 klien secara merata sehingga tiap klien mendapatkan 128 kbps ditambah 108 kbps per 3 hasilnya 170 kbps. Pada limitasi bertingkat ini juga bisa diterapkan priority untuk klien. Nilai priority Q adalah 1 sampai 8 di mana terendah 8 dan tertinggi 1. Jika kita menerapkan priority perhitungan pembagian bandwidth hampir sama dengan sebelumnya, hanya saja setelah limit semua klien terpenuhi, router akan melihat priority klien. Router akan mencoba memenuhi max limit klien priority tertinggi dengan bandwidth yang masih tersedia. Klien 1 mempunyai priority tertinggi, maka router akan mencoba memberikan bandwidth sampai batas max limit yaitu 512 kbps, sedangkan bandwidth yang tersisa hanya 128 kbps, maka klien 1 mendapatkan bandwidth sebesar limit at ditambah sisa bandwidth 128 kbps ditambah 128 kbps sama dengan 258 kbps. Konsep pembagian bandwidth ini mirip ketika Anda berlangganan internet dengan sistem bandwidth share. Limitasi bertingkat juga bisa diterapkan ketika dibutuhkan secara pengelompokan pembagian bandwidth.
Tampak pada gambar imitasi klien 1 dan klien 3 tidak menggunakan imitasi klien 2 karena sudah berbeda parent. Lihatkan satu imitasi manajer dan imitasi staff. Memilih L7 protokol pada batch LAN DHCP. Untuk memilih dengan L7 protokol pada batch LAN DHCP, pilih pada button Advanced. Selanjutnya, pilih pada kolom layar 7 protokol. Sini contohnya adalah YouTube. Drop. Untuk melakukan drop, klik pada button Action, lalu bisa melakukan drop pada Action. Pengujian blokir situs pada YouTube. Selanjutnya melakukan pengujian karena pada pemblokiran memilih YouTube dan hasilnya YouTube tidak dapat diakses. Backup settingan Mikrotik. Untuk melakukan backup setting pada Mikrotik, klik pada file, akan muncul file list, pilih file, kemudian klik pada button backup, kemudian isi name, setelah terisi klik backup. Memindahkan backup setting Mikrotik. Setelah melakukan backup, langkah selanjutnya kita pindahkan file hasil backupan ke dalam dokumen Facebook. Terima kasih. Untuk yang selanjutnya adalah quiz berhadiah. Ada yang bisa menjawab. Jika bisa menjawab, akan mendapatkan kuota 1 GB.
Ayo ini yang bisa jawab. Kuisnya berhadiah 1 GB dari Gabriel. Lagi ke Gabriel. Gak ada permainan. Gak ada pas. Ayo, gak ada yang jawab ya? Kalau nggak ada yang mau jawab, aja. Kuisnya yang pertama, apa alamat default gateway pada bridge LAN statik? Yang kedua, apa alamat default gateway pada bridge LAN DHCP? Alamat default gateway. Ini nggak ada yang jawab. Kalau nggak bisa jawab, untuk acara terakhir adalah sesi foto bersama. Diharapkan untuk semua peserta menghidupkan kamera untuk mendokumentasi. Ayo, Rek, minta tolong, Rek. Silakan. 1. Man, telat, Man. 1. Silakan. 1, 2, 3. Bentar. Tunggu. Oke, makasih. Webinar pada malam ini sudah terlaksanakan dan berjalan dengan lancar. Saya mengucapkan terima kasih untuk peserta karena telah bersedia mengikuti acara ini sampai selesai. Kurang lebihnya kami minta maaf dan ini undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Terima kasih. Swastiastu, salam kebudayaan. Niko. Terus sekali, Cuk. Panen duit. Tar. Woi, record woi. Oh iya. Masih di record anjir. Ya Allah. Sorry. Mana Gaby